Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom Kak Juli. Kak Melen hari ini semangat Kak Juli. Kenapa kakak semangat? Karena ibadah lagi nih sama adik-adik di rumah. Oh, Kak Juli pastinya. semangat gak? Semangat banget. Kira-kira adik-adik semangat gak ya Kak? Coba kita tanya dulu kabarnya kali. Adik-adik, apa kabarmu hari ini? Bersama Yesus, aku dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Yes, yes, yes. Semangat sekali Kak. Bener-bener ya kita ngerasain semangatnya. Bener. Tapi gini Kak Juli, Apa di tuh, sini Kak kan Kak Melin udah semangat, Kak Juli udah Udah. semangat. Adik-adik di rumah udah semangat. Kita sapa kakak-kakak ini yuk. Yuk, Tapi yuk. agak beda Kak. Gimana bedanya? Ini kita sapanya satu-satu. Oh, Oke. biar langsung terlihat ya kak Iya, ya bener semangatnya dong. ya. Coba ya. Kita sapa dulu. Kakak-kakak siap ya? Harus semangat nih. Tapi Kak Juli, Apa ini itu, agak apa itu? beda. Kalau kita kan jawabnya nih pakai suara. Kalau mereka pakai musik yang mereka mainkan. Musiknya semangat atau Benar. enggak kak Mel? Kita denger dulu. Yuk kita dengar yuk adik-adik. Shalom Kak Filipus. Semangat kak Satu Filipusnya. semangat. Oke. Shalom Kak Adela. Wih semangat juga kak Adelanya. Dua sudah semangat. Dua Yang semangat. ketiga, Shalom Kak Hendra. Gimana? Yeay, Wow. semangat juga. Suara bassnya kenceng ya yo. Yang terakhir nih Kak, yang suka gerbuk gitu. Iya, Tapi ribut. untuk Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Coba kita siapa? Shalom Kak Enas. Yeay. Semuanya semangat ya Kak Mel. Semuanya semangat. Iya udah siap berarti. Gak usah lama-lama lagi deh. Iya gak usah lama-lama lagi. Bangkit berdiri. Yuk. Loncat, Berdiri. iya, Bangkit. iya, iya, itu Semangat. dong. Bener, harus semangat adik-adik. Oke, sudah berdiri semua? Sudah siap tuh Kak Mel. Oke. Kita mau pujian yang pertama ini Kak Juli. Iya gimana? Kak Melin mau kasih tahu sama Kak Juli kalau semuanya kita itu berharga di matanya Tuhan. Iya ya. Kak. Mau kita masih kecil nih, mau kita udah besar, Oh. mau kita udah lebih tinggi, mau kita lebih pendek, itu semuanya sama di mata Tuhan. Ih, berharga ya Kak. Berharga Berarti dong. kita hebat dong Kak. Tuhan kita luar Hebat. biasa ya Kak. Benar. Jadi adik-adik juga harus nyanyi bersemangat nih ya. Musik Kak. Tepuk tangan. Sama-sama katakan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sa sa sa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa.
caranya gini, aku bisa, tapi ada yang ganggu temennya. Oh, nggak boleh. Gak boleh adik-adik, Kak Melin bisa lihat nih mana yang Iya. tertib, mana yang ganggu-ganggu temennya. Oke, Harus sungguh-sungguh ya Kak Mel. iya untuk lagu pertama nggak apa-apa deh, tapi lagu kedua Kak Melin mau ajak adik-adik buat jalan-jalan Kak Juli. Wah, enak dong Siapa yang suka jalan-jalan. jalan-jalan? Saya suka Kak, saya suka. Oh semuanya suka jalan-jalan. Jalan-jalan kemana Kak Mel? Jalan-jalan kemana ya? Kan ini masa pandemi Kak Oh Mel. iya, gimana kalau kita jalan-jalan di rumah tapi tetap bersama Tuhan Yesus? Gimana itu ya Kak Mel ya? Kan ada tuh Kak lagunya. Oh ada ya Kak Mel? Kak Juli ingat kan? Oh jalan Adik-adik. serta Yesus. Bener. Oke Adik-adik deh. ingat? Ingat Ingat. Kak. Kita jalan-jalan serta Yesus dulu. Nanti setelah pandemi baru kita jalan-jalan kemanapun. Setuju adik-adik? Setuju. Oke. Yuk Kak kita jalan. Sama-sama katakan jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ke sana. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita jalan ke sana. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita jalan lebih jauh. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita jalan ke sana. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kak Juli, Iya Kak Mel. kira-kira nanti habis pandemi Kak Juli mau jalan-jalan? Ya mau dong Kak Mel. Mau dong ya. Kalau gitu Kak Juli berarti Kak Melin, Kak Juli, kakak-kakak di sini dan adik-adik di rumah harus banyak berdoa supaya pandeminya Cepat berlalu. cepat berlalu. Supaya kita bisa jalan-jalan. Tapi yang utama, supaya kita bisa ibadah sama-sama lagi di sini. Tapi Kak Mel, walaupun kita jalan-jalan kemanapun, kita harus tetap jalannya sama Yesus juga. Bener dong. Biar nggak kesasar Kak Mel. Bener, pas di mobil nyanyinya jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jangan lagunya gini Kak, apa ya? Lagu yang lain lah Kak, pokoknya. Pokoknya dia kita kemanapun kita berjalan, kita harus selalu beserta dengan Bener. Tuhan Yesus Kak Meli. Adik-adik yang setuju katakan amin. Amin. Oke adik-adik kita udah bernyanyi untuk Tuhan. Kak Melin mau adik-adik duduk kembali, kita mau menyembah Tuhan. Kasih sikap yang terbaik, lipat tangannya, kakinya dilipat yang bagus. Jangan ada yang ganggu, tutup matanya karena kita mau berdoa. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mengucap syukur buat apapun yang sudah Tuhan beri. Buat sampai hari ini kami ada itu karena Tuhan. Biar Tuhan yang atur setiap langkah kami. Biar Tuhan yang menjadikan kami menjadi lebih baik setiap harinya ya Bapak yang baik. Biar ya Tuhan Yesus apapun yang kami lakukan itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima
kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari adik-adik kita ulang pujian dari awal kita katakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari adik-adik katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku Mari adik-adik belajar sembah Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan. Biar ya Tuhan Yesus, Tuhan, kami berguna di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi biji matanya Tuhan. Biar ya Tuhan Yesus, apapun yang menjadi persembahan kami itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih
kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ini hatiku, ini hidupku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ini hatiku, ini hidupku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus Tuhan, ku sembah Yesus Tuhan, hanya Kau Tuhan. Mari adik-adik kita ulang pujian ini dari awal. Ini hatiku, ini hidupku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ini hatiku, ini hidupku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Mari adik-adik angkat tanganmu, katakan, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus Tuhan, ku sembah Yesus Tuhan, hanya Kau Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami sudah selesai bernyanyi untuk Tuhan, bersorak-sorai untuk Tuhan. Biar Tuhan Yesus setiap apa yang kami nyanyikan dari mulut kami itu dapat menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa yang baik, kalau sebentar lagi ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Bapa, hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan sangat sederhana dan dapat dimengerti. Mari adik-adik kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, shalom papa mama. Ya, hari ini kakak suka cita sekali karena kita bertemu lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Nah adik-adik, apalagi nih ya, hari ini kakak mau ngajak kakak sekolah minggu yang lainnya untuk bermain games. Siapa di sini kangen sama kakak-kakak sekolah minggu yang lain? Iya, pastinya banyak ya. Hari ini yang akan ikut gamesnya adalah, kita panggil yuk. Ya, yang pertama adalah Bang Filipus. Yeay! Siapa nih sporternya Bang Filipus? Nah, yang kedua, ayo siapa lawannya? Iya, kita panggil ya. 1, 2, 3, Bang Hendro. Yeay, mana nih supporter Bang Hendro? Nah adik-adik, hari ini
permainannya gampang sih. Pasti adik-adik di rumah udah sering melakukannya. Tapi hari ini yang spesialnya ini dilakukan sama Bang Filipus dan Bang Hendro. Kira-kira Bang Filipus sama Bang Hendro masih ingat gak ya masa kecilnya ya? Bisa gak ya lebih cepat dari adik-adik sekolah minggu ya? Nah hari ini bahannya itu yang harus dilakukan apa? Pertama kakak jelaskan. Ini ada ya balok-balok ya. Nih kira-kira adik-adik udah sering melihat ya bentuknya ya. Ya. Nah, balok-balok ini nanti akan disusun menjadi sesuatu. Nah, kira-kira apa ya sesuatu dalam pikiran Bang Filipus dan sesuatu dalam pikiran Bang Hendro? Sama nggak ya pikiran mereka? Iya, tadi mereka nggak dikasih tahu mau buat apa. Mereka merencanakan sendiri nih ya. Ya, siapa tadi supporternya Bang Filipus? Ayo kasih semangat. Supporternya Bang Hendro. Ya, permainan akan kita mulai dalam waktu 5 menit. Nah, nanti kita hitung mundur, maka permainan selesai. Yuk, sama-sama kita saksikan permainannya. 1, 2, 3, silahkan. Ya, mana nih ya supporternya Bang Philip? Iya, supporternya Bang Hendro. Di rumah siapa ya yang sering buat-buat begini ya? Iya, pasti banyak ya buat-buat begini ya. Udah, pada bingung tuh. Bang Philip sama Bang Hendro. Kira-kira sama gak ide mereka ya? Sama gak ya pikirannya ya mau buat apa? Ya, kayaknya di awal kayaknya mirip ya bangunannya. Coba kita lihat ada yang udah selesai belum ya? Oh, bentuknya apa ya? Ya, ayo Bang Philip semangat. Tuh bangunannya udah mulai tinggi loh. Coba diangkat adik-adik di rumah bisa ini enggak mendebak gambar apa, bangunan apa ya? Bang Hendro buat apa ya? Apa Bang Hendro buat pesawat ya? Atau buat perahu? Apa ya? Ayo. Wow, Bang Filipus buat apa itu ya? Kayaknya buat mobil pemadam atau apa ya?
Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Ya, apakah sudah ada tanda-tanda? Wow, ternyata mereka memiliki ide yang berbeda loh adik-adik. Wah, Bang Philip sudah ini kehabisan ide kayaknya. Mana nih sponsor Bang Philip? Kasih semangat. Yeay. Ya, yuk kita hitung dari 15 ya. Yuk sama-sama ya. Adik-adik di rumah juga hitung ya. Yuk. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yes! Sebentar ya, kita cek dulu ya satu-satu ya. Ya, gimana? Nah, adik-adik, coba lihat bangunan apakah ya yang sudah disiapkan? Coba ya, masing-masing dari kakak sekolah minggunya harus menjelaskan bangunan apa ya. Yuk kita dengar ya penjelasannya. Yang pertama Bang Filipus, silakan Bang. Oke, terima kasih Kak Juli. Jadi ini nama bangunannya adalah jembatan. Yeay. Nah, gunanya jembatan itu apa sih? Gunanya jembatan itu untuk menyeberang jalan atau bisa juga menyeberang antar pulau. Misalnya ini adik-adik, ada 2 pulau yang terpisah sama lembah yang besar banget atau sama sungai yang deras banget. Nah, digunakan yang namanya apa? Jembatan untuk menyeberang. Terima kasih Kak Juli. Nah, siapa di sini tadi supporternya Bang Philip? Yuh, siapa yang membutuhkan jembatan? Wah, banyak ya, jembatan untuk menghubungkan katanya satu pulau dengan pulau yang lain. Berarti yang hobi traveling pasti harus punya jembatan ya. Yuk kita tanya Bang Hendro ya. Yuk Bang Hendro silahkan dijelaskan. Terima kasih Kak. Ini tembok rumah supaya rumah kokoh berdiri teguh gitu ya. Jadi tadi ini tembok rumah ya Bang Hendro ya. Supaya rumahnya? Supaya aman. Siapa di rumahnya dikasih tembok rumahnya? Iya, semuanya dikasih tembok supaya enggak masuk apa ya? Segala macem lah ya. Mau orang jahat, mau hewan-hewan liar. Jadi lebih aman. Oke, terima kasih Bang Hendro, terima kasih Bang Philip. Ya. Nah, adik-adik, ada yang mau kakak jelaskan atas permainan kita tadi? Ini tadi Bang Filipus buat jembatan. Sebelumnya balok-balok ini kayaknya kalau kita lihat nilainya kurang ya. Tadi balok-balok itu berserakan seakan-akan tidak memberikan pandangan atau gambaran bahwa dia bisa dibuat jadi jembatan. Tapi setelah kakak-kakaknya itu melakukan susunannya dan merencanakan sebuah pikirannya, di dalam pikirannya dia menciptakan
Nah, tadi Bang Filipus ciptakan apa? Ciptakan jembatan. Terus Bang Hendro ciptakan apa? Apa tadi? Iya, ciptakan tembok katanya. Nah, dua-duanya baik nggak fungsinya? Baik adik-adik. Nah, jembatan berfungsi dengan baik dan juga apa tadi? Tembok rumah juga berfungsi dengan baik juga. Nah, dari permainan ini yang mau kita ambil adalah bahwa setiap orang pasti memiliki pikiran yang berbeda-beda. Namun jika dituangkan dalam suatu bentuk yang baik akan menghasilkan nilai yang lebih dari semula. Ya. Nah, adik-adik, hari ini tema cerita kita adalah tentang rancangan Tuhan atas cita-citaku. Nah, kakak mau tanya di sini, siapa yang udah tahu dia mau jadi apa? Sudah tentukan cita-citanya dari sekarang? Ayo angkat tangannya. Wah, ada yang nggak tahu. Kok bisa sih dia nggak tahu? Ya, hari ini kita akan membahas tentang cita-cita. Nah, adik-adik coba dibuka Yeremia 29 ayat 11. Udah disiapin kan Alkitabnya? Yuk kakak tunggu ya. Ya, yang udah dapet dibuka Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan kita dengan rancangan yang baik. Nah, masa depan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya, Kak Juli, tapi kan nanti deh cita-citanya dipikirkan. Kalau udah besar, kalau sekarang kan SD kita belum tahu cita-citanya. Nah, adik-adik, segala cita-cita tadi harus kita raih. Coba ya, tadi gamesnya ya, kalau balok-balok kecil itu tadi hanya terletak begitu saja, ya dia kurang ada nilainya. Dia cuman seperti balok begitu saja, tapi ketika dia dibangun, disusun, dia menjadi lebih bernilai. Nah, begitu juga kita, cita-cita tadi harus kita raih. Ya, nggak boleh juga cita-citaku ingin menjadi dokter, tapi kita cuman sekedar kata-kata tidak diraih. Nah, cita-cita itu harus kita raih. Kakak mau tanya, siapa di sini yang mau jadi presiden? Enggak ada ya. Iya. Kenapa? Presiden sulit ya? Coba kakak ganti. Siapa di sini yang mau jadi dokter? Ya, jadi dokter banyak. Terus jadi tentara? Banyak juga. Polisi? Banyak juga. Jadi guru sekolah minggu? Ya, enggak ada. Ada ya? Ada juga, ya luar biasa. Nah adik-adik, kakak mau kasih tips nih, gimana sih cara meraih cita-cita. Nah kemarin-kemarin kita udah cerita tentang disiplin, udah dikerjain kan ya? Pasti udah dikerjain. Berarti ini semuanya anak-anak sekolah minggu udah punya disiplin yang baik. Ya, jadwalnya udah dibuat. Ya, pekerjaan-pekerjaannya dilaksanakan dengan baik. Nah, sekarang saatnya kita juga harus ingat mempersiapkan cita-cita kita. Nah, tips yang pertama. Nah, meraih cita-cita. Tadi kata Tuhan,
Masa depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan adik-adik. Ya, bukan janji Kak Juli, janji Tuhan. Nah, gimana caranya? Yang pertama, coba dulu buka Yeremia 29 ayat 12. Ini tips yang pertama ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, tips yang pertama, berdoa. Nah, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang udah pernah mendoakan cita-citanya? Angkat tangannya. Masih sedikit. Kok masih sedikit sih? Nanti tips yang pertama caranya gini. Ambillah buku atau kertas, ya. Kemudian tuliskan, kamu cita-citanya mau jadi apa? Kamu tenangkan dirimu, terus kamu tulis. Cita-citanya misalnya mau jadi dokter, tulis dokter. Terus buku atau kertas tadi kamu tempelkan di kamar kamu. Terus setelah kamu tempel, kamu berdoa. Kamu naikkan kepada Tuhan. Kalau berdoa itu apa sih artinya? Apa coba adik-adik? Iya, Tuhan mendengarkan isi hatimu dan kamu mendengarkan juga isi hati Tuhan. Jadi itu komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi sejak kecil adik-adik, Kak Juli aku kan masih TK, aku kan belum sekolah. Itu enggak jadi masalah. Yang penting ketika kamu berdoa, nyatakan dalam hatimu dengan sungguh-sungguh. Misalnya nih ya, Tuhan Yesus, aku mau jadi seorang polisi yang takut akan Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Nah, nanti Tuhan akan mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu. Itu yang pertama ya adik-adik. Jadi jangan sepelein. Kalau orang bilang, alah kamu masih kecil aja kok ngomong jadi polisi, kok ngomong jadi dokter, kok ngomong mau jadi astronot. Kita nggak boleh sepele akan hal itu. Kita harus tentukan dari sejak kita kecil. Udah kita tulis, terus kita doain dengan sungguh-sungguh. Terus yang kedua, coba buka Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Apa ya tipsnya ini ya? Yuk kita baca-baca sama-sama ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Setelah berdoa, langsung percaya dan taat melakukan kehendak Tuhan. Aku mau jadi seorang polisi ya tadi ya. Terus udah didoakan, terus kita percaya bahwa kita akan menjadi polisi. Tapi gimana caranya? Iya, gimana kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dapatnya di mana? Di mana dapat kehendak Tuhan? Di TV atau di YouTube? Di YouTube ada ya nggak kehendak Tuhan ya? Iya, kehendak Tuhan itu adanya dalam firman Tuhan. Siapa di sini tetap melakukan bacaan Alkitab seminggu? Ayo, angkat tangannya. Iya, itu kan kita kan di akhir ibadah itu kan ada untuk pembacaan Alkitab selama seminggu. Nah adik-adik harus tetap membaca firman Tuhan. Bagaimana cita-cita kita mau tercapai? Kita aja nggak tahu isi hati Tuhan. Nah nanti kalau kita nggak tahu isi hati Tuhan, jadi waktu kita berjalan dalam hidup kita dari kita kecil sampai kita besar mau gapai cita-cita kita, ya jalan kita bisa
terombang-ambing, nggak diluruskan sesuai cita-cita kita. Jadi yang kedua, taat melakukan firman Tuhan. Apa landasannya? Rajin baca Alkitab. Ya. Satu firman sangat berharga untuk hidup kita. Ingat ya adik-adik, itu tips yang kedua. Melakukan firman Tuhan. Landasannya membaca Alkitab. Nah, yang ketiga adik-adik, apa? Tadi udah berdoa, terus kita udah percaya, melakukan kehendak Tuhan. Apa yang terakhir? Coba ya, dibuka lagi nih. Amsal 6 ayat 9 sampai 11, banyak banget. Tapi coba kita baca yuk. Di dalam ini nih ada resep-resep yang bisa kita ambil. Yuk, hai pemalas. Nih, coba kata-katanya itu ya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, tips ketiga, harus berusaha dengan tekun, rajin. Coba adik-adik, kalau mau jadi seorang polisi perlu nggak belajar? Perlu. Kalau nilainya jelek semua, diterima nggak jadi polisi? Nggak diterima. Yang kedua, kalau polisi fisiknya gimana? Letoy-letoy gitu, lemah-lemah atau perkasa dia, tegap? Ya tegap, kita harus jaga fisiknya. Kalau mau jadi seorang polisi, rajin olahraga, makan yang bergizi. Ya, iya. Nah, jangan malas. Tadi kemarin kita sudah belajar disiplin. Coba jangan malas. Disiplin yang udah kita buat harus terus menerus kita lakukan. Kata firman Tuhan apa tadi? Dia apa katanya tadi? Berbaring sebentar. Apalagi nih ya, masa pandemi ya, semua dikerjakan di rumah. Duduk-duduk dulu, nonton-nonton, ya main-main game saja. Nah, maka datanglah apa? Kemiskinan. Gimana cita-cita kita tadi bisa tercapai? Ya, jangan sampai itu ada dalam diri kita ya adik-adik. Kita harus berusaha berjuang dengan rajin. Kan kemarin udah belajar disiplin, pasti gak ada anak sekolah minggu yang malas. Masa pandemi, yuk kita semua membangun diri untuk bersemangat. Ingat cita-cita kita tadi, sudah kita tulis. Bagi yang kreatif bisa dihias, tempelkan di kamarmu, doakan setiap hari, terlebih ketika kamu mau mengerjakan PR-mu. Ya, kemudian kau percaya dengan hatimu, setiap firman yang kau baca setiap hari, kau lakukan. Kemudian, nah itu tadi, lakukan segala kegiatanmu, apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan cita-citamu itu dengan rajin. Ya adik-adik, maka kamu akan dapat meraih cita-citamu. Jadi dari sekarang ya, karena Tuhan Yesus tadi berkata dalam firman-Nya, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, kakak percaya nanti ketika kakak sudah berpuluh tahun lah ya, kalian sudah mencapai cita-cita kalian. Nanti kalau kakak jumpa anak-anak sekolah minggu sudah ada yang jadi dokter, sudah ada yang jadi arsitek, membangun gedung-gedung, terus udah ada yang menjadi guru, menjadi polisi atau tentara, menjadi orang-orang yang bermanfaat.
Seperti bangunan tadi yang di permainan tadi, bangunan itu bermanfaat ketika dia diproses, disusun. Kita juga dalam mencapai cita-cita, segala apapun usaha kita, ya kita harus tetap semangat, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini dan yang menjadi ayat hafalan kita, ya kita buka lagi tadi ya, Amsal 3. Udah, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Nah, yuk kita baca dulu ya, perlahan-lahan. Adik-adik, gini, kalau ada ayat hafalan, jangan malas ya untuk dihafal ya. Terus dikirimkan videonya ke tempat nomor yang sudah ada ya, kan sudah ada ya nomor alamat WA-nya. Nanti adik-adik akan mendapatkan reward ya, dan itu yang kedua sih alasannya kenapa harus ngirim. Dan yang pertama kenapa kita harus ayat hafalan, kita ingat ayat firman Tuhan supaya Roh Kudus memimpin hidup kita. Setiap yang kita ingat akan menyertai perjalanan hidup kita. Yuk kita baca sama-sama ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Nah, ini Kak Juli nggak usah pakai gaya ya. Nanti adik-adik sendiri menentukan gaya adik-adik sesuai dengan ayat hafalannya. Dengan kreatif ya, kakak percaya anak-anak sekolah minggu pastinya lebih hebat-hebat. Ya, karena anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Ya adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah kita menjadi anak-anak yang tetap bersemangat, tetap percaya dan selalu berseru kepada Tuhan untuk segala apapun harapan dan cita-cita kita. Dan kita percaya Tuhan akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami membaca firman-Mu, belajar firman-Mu, bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang indah bagi kami. Kami percaya Tuhan, mulai hari ini kami mau mendoakan cita-cita kami sejak kami kecil. Kami percaya Tuhan Yesus akan menjadikan cita-cita kami berhasil dan beruntung. Kami percaya kami akan menjadi orang yang bermanfaat. Kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang membanggakan keluarga kami dan terlebih memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, bekerjalah Engkau Bapa seluas-luasnya dalam hidup kami. Semasa kami kecil dan sampai kami besar nanti, kami tetap percaya Allah kami adalah Allah yang berkuasa, yang menjadikan sesuatunya baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa buat papa dan mama yang selalu ada dalam hidup kami, yang selalu mendampingi kami untuk mencapai cita-cita kami. Berkatilah mereka Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan rezeki dan juga hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat membimbing kami untuk menggapai cita-cita kami dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kami semuanya Bapa, berikanlah kami kesehatan dan kekuatan Bapa, terlebih di masa pandemi ini Bapa. Berikan kami sukacita agar kami dapat melewatinya dengan iman percaya kami bahwa Tuhan akan menyertai kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami ya Bapa, pemimpin di dalam gereja kami, bahkan pemimpin negara kami. Berikanlah hikmat, berikanlah pengurapan daripada Tuhan, sehingga membawa kami ke arah yang lebih baik, ke arah yang dekat kepada Tuhan. Terlebih negara kami Indonesia Tuhan, biarlah Engkau Bapa
memberkati para pemerintah kami Tuhan, agar mereka Engkau karuniakan pemikiran-pemikiran yang baik, yang membawa bangsa ini menjadi lebih baik dan lebih maju Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya anugerah Tuhan juga terjadi atas bangsa kami, memulihkan bangsa kami terlebih pada masa pandemi ini Tuhan. Biarlah kiranya Roh Allah bekerja memberkati bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus selalu menyertai dan menuntun langkah kami. Terima kasih Bapa yang baik, ampunilah segala kelemahan kami, kesalahan kami Tuhan, agar kami layak datang kepadamu. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah, mari adik-adik kita angkat tangan kita ke atas. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati dan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama kita katakan, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. Joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got joy, joy, joy.